إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di hari ini, melanjutkan perjalanan kita menuju akhir hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umur kita ini berisi kebaikan dan amal-amal saleh yang dapat memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwasanya kita memiliki musuh yang setiap detik mengintai kita, hasad, tidak suka, benci, ingin kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu itu adalah syaitan. Sadar tidak sadar, mungkin di mana kita berada di situ ada syaitan yang membisikkan kita, memprovokasi, mencoba dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang untuk menyesatkan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk menyelewengkan kita dari jalan yang lurus. Tapi ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari jeratan syaitan. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Al-Iblis, diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya dahulu beliau bercerita, kanat syajaratun tu'badu min dunillah. Dulu ada pohon yang diagungkan sampai-sampai disembah. Ya, dibuat atau pohon itu dijadikan objek untuk melakukan kesyirikan. Faja'a ilaiha rajulun, lalu datanglah seorang laki-laki kepada pohon tersebut dan orang ini mengatakan, la aqta'anna hadhihi syajarah, aku akan basmi, aku akan potong pohon ini. Faja'a ilaiha liyaqta'aha ghadaban lillah,
Akhirnya orang ini cari sesuatu yang bisa dipakai untuk potong pohon itu. Lalu orang itu datang ke pohon itu untuk memotong pohon itu. Kenapa? Ghadaban lillah. Marah karena Allah disekutukan. Ikhlas dia dalam hatinya, saya mau potong pohon ini karena ini tidak benar, ini kesyirikan, saya marah, saya tidak terima, Allah disekutukan. Ikhlas dari dalam hatinya. Falaqiyahu syaitan fi surati insanin. Sebagaimana yang kita bilang tadi, kita ini diintai sama setan, kita ini ya dicari sama setan 1000 cara untuk ya, supaya kita ini tergelincir dari jalan yang benar. Akhirnya ada setan atau iblis menjelma menjadi seorang manusia, mendatangi orang yang mau motong pohon itu tadi. Kata setan, "Ma turid, wahai engkau, apa yang kau inginkan? Mau ngapain?" Katanya orang itu, "Ma uridu atau uridu an aqta'a asy-syajarata allati tu'badu min dunillah." Aku mau potong pohon ini yang disembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Katanya setan, "Idza anta lam ta'budha, fama yadhurruka man 'abadaha." Faman yadhurruka atau ma yadhurruka man 'abadaha. Kalau kamu tidak mau sembah pohon ini, lalu apa urusanmu sama orang yang nyembah pohon ini? Ya, apakah bermudarat buat kamu kalau ada yang nyembah pohon ini? Apa urusan kamu? Katanya orang ini, "La aqta'annaha." Saya tidak peduli, saya akan potong pohonnya. Setan bilang lagi ke dia, "Halaka bima huwa khairun laka min dzalik?" Apakah tidak ada perbuatan yang lebih baik yang bisa engkau kerjakan selain potong pohon ini? La taqta'ha, kata setan. Sudahlah, jangan dipotong pohonnya. Lihat gimana setan ya, senang sama kesyirikan. Jangan sampai dia menjelma untuk menumpas atau untuk menjegal orang yang benci sama kesyirikan. Katanya setan, sudah gini aja, kamu cari yang lebih baik. Ya, jangan kau potong pohon ini. Walaka dinaran idza asbahta 'inda wisadati. Kamu akan mendapatkan 2 dinar setiap pagi di bawah bantalmu. Berapa? 2 dinar setiap pagi. Kalau kamu tidak jadi potong pohon ini, saya kasih kamu 2 dinar. Katanya orang ini. Orang ini tidak tahu kalau itu setan. Saya kasih kamu 2 dinar. 2 dinar itu jamaah sekarang 1 dinar 3 juta kira-kira. Kalau 2 dinar berarti 6 juta. Setiap pagi dapat uang 6 juta. Di bawah bantalmu. Katanya orang ini, "Faman li bidzalik?" Siapa yang menjamin? Siapa yang mau kasih? Katanya orang itu tadi, kata setannya tadi, "Ana laka." Saya jamin, saya kasih. Faraja'a, pulanglah orang ini. Tidak jadi memotong pohon. Ya, ditukar sama berapa? 2 dinar. Fa asbaha fawajada 'inda wisadatihi dinarain. Dia bangun pagi-pagi langsung dia cari di bawah bantalnya, ternyata betul ada 2 dinar. Besoknya bangun tidur. Ini hari pertama dia dapat 2 dinar. Aman dia. Besoknya bangun tidur, dia cari-cari, uangnya tidak ada. Itu membuat dia marah. Faqama ghadbana liyaqta'aha. Dia bangun lagi, dia menuju ke pohon itu, marah, dia memotong pohonnya. Fatamazzala lahu syaitan fi suratihi. Akhirnya setan menjelma lagi, jadi orang lagi. Faqala ma turid. Setan menjelma lagi dari orang lain. Kata setan, "Kamu mau ngapain?" Katanya laki-laki ini, "Saya mau potong pohon itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala." Katanya orang ini, "Kadzabta, bohong kamu. Malaka illa qat'ah sabil." Atau malak illa qat'ah sabil. Katanya setan, kamu bohong, kamu tidak akan bisa potong pohon itu sekarang. Fa dhahaba liqtaha, tapi orang ini terus memotong pohonnya. Fa daraba bihil ard, dibantinglah orang ini sama orang yang setan yang menjelma tadi. Fa khanaqahu hatta kada yaqtul. Dicekek orang ini sama setan yang menjelma itu sampai-sampai orang ini tidak bisa nafas, mau mati. Lalu orang itu bilang, "Atadri man ana? Apakah engkau tahu siapa saya?" Katanya orang ini, "Saya adalah setan." Ya, kamu tidak akan bisa potong pohon itu.
Kemarin hari pertama kamu datang ke sini, kamu memotong pohonnya, kamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kamu marah betul karena Allah disekutukan. Falam yakun li 'alaika sabil, aku tidak bisa banyak berbuat, kata setan. Aku tidak bisa larang-larang kamu. Tidak bisa berbuat keras seperti ini, melarang kamu untuk potong pohon itu. Fa khada'tuka bid-dinaraini, namun aku tipu engkau dengan 2 dinar. Tipu. Setiap hari anak kasih uang. Ternyata satu hari aja. Hari berikutnya tidak dikasih uang. Fatarakta. Gara-gara 2 dinar, kamu tidak jadi memotong pohon itu. Falamma faqadtahuma ji'ta ghadaban lid-dinarain. Saat kamu tidak mendapatkan 2 dinar, engkau datang sekarang marah, bukan karena Allah, tapi karena 2 dinar itu. Fasallatu alaih. Maka sekarang saya bisa mengontrol dan mengendalikan kamu sekarang. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, sangat jelas dalam kisah ini. Pelajaran yang sangat besar dalam kisah ini, bahwa setan itu asalnya, atau setan itu musuh bebuyutan kita. Dia akan cari jalan ke barat, ke timur, selatan, utara, atas, bawah, depan, belakang. Dicoba terus untuk merusak manusia, untuk merubah niat kita, merusak keikhlasan kita, merusak ibadah kita, merusak amal-amal soleh kita, memaksa kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Lihat di kisah tadi, langkahnya apa? Dicoba dulu. Apakah apa urusan memotong pohon ini? Apa ada amalan yang lebih baik yang lain? Ya sudah, saya kasih 2 dinar dan lain sebagainya. Itu tahap-tahap sampai dia terjerumus ke dalam jeratan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh bebuyutan kalian, musuh kalian yang sangat nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6, "Innash syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah mereka itu sebagai musuh. Pasang dalam hati, dalam akal kita, di mana kita ada, di situ ada setan mencoba untuk merusak kita. Pelajaran yang kedua para jamaah sekalian, yang sangat besar dari kisah di atas, bahwasanya setan sebenarnya tak mampu ngatur-ngatur dan menggoda kita berlebihan sampai mencekik lah. Dan itu yang terjadi. Pernahkah setan datang ke rumah kita? Awas kamu kalau ke masjid, saya cekik kamu. Tidak pernah jamaah. Ayo mencuri. Kalau tidak mencuri saya potong tangan kamu. Apakah ada setan seperti itu? Tidak ada. Setan cuma apa? Memprovokasi. Setan cuma ngajak saja. Melewati pikiran, melewati bisikan-bisikan. Dia tidak bisa menjelma. Terusnya kayak kita, tidak boleh kamu keluar. Awas dan lain sebagainya, mengancam mau bunuh. Tidak ada jamaah. Tidak pernah itu terjadi. Dan memang setan itu seperti itu. Makanya Allah SWT berfirman, "Inna kaidas syaitani kana dhaifa." Tipu daya setan itu lemah. Dengan kata lain, kalau sama kita mau ditampik, sebenarnya bisa. Hanya saja kita yang tidak mau. Hanya saja mungkin kita yang mempermudah setan untuk memprovokasi kita. Kita yang meletakkan diri kita di tempat aneh-aneh, di tempat yang buruk, yang membuat setan mudah untuk menggoda kita. Masalahnya kembali pada kita. Makanya kata para ulama, setan yang menggoda kita itu ujian dari Allah yang disebabkan oleh dosa-dosa kita sendiri. Kita yang kasih jalan ke setan, kamu ganggu saya lewat sini, kamu ganggu saya lewat sana. Seakan-akan seperti itu. Tapi kalau kita tegas, tidak mau, lurus, setan tidak punya kemampuan untuk memaksa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sad ayat 82-83. Kata setan, qala fa bi'izzatika, dia mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya ya Allah. Ini syaitan bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin, saya akan sesatkan semua para manusia, para hamba-hambamu
Tapi apa? Kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang tidak bisa disesatkan itu siapa? Hamba-hamba Allah yang mukhlas. Bukan mukhlis saja. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Mukhlas ini sudah di atasnya lagi. Yang lebih dari sekedar ikhlas, yang sama Allah sudah dipilih, dijaga dari godaan-godaan setan. Tidak bisa. Setan mau ngatur mereka. Tidak bisa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Jadikanlah atau setan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah mereka adalah musuh-musuh kalian. Innama, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh setan itu yad'u hisbahu, yang diajak sama setan itu sohib-sohibnya, teman nongkrongnya. Yang mudah sama setan dikasih bisikan-bisikan, ya itu yang sama setan diajak, bukan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Tidak bisa setan ngatur mereka. Liyakuna min ashabis sa'ir, agar mereka juga menjadi penghuni neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semua bahwasanya ada orang-orang yang oleh Allah ditetapkan bagi mereka-mereka setan. Jadi di mana ada dia, ada suhibnya, temannya, setan duduk sama dia di situ. Kemanapun dia pergi, diikatkan sama Allah dengan setan, ditetapkan oleh Allah dia itu kemana-mana sama setan, bahkan menjadi temannya setan. Ada orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman," barang siapa yang enggan atau lupa, lalai, tidak mau, membutakan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi jalan kebenaran, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitanan, kami tetapkan baginya setan, kami kirimkan bagi dia setan. Jadi apa setannya? Fahuwa lahu qarin, setannya jadi qarin, teman sama dia. Lalu gimana kira-kira orang yang seperti ini bisa berbuat baik, jemaah? Kalau suhibnya, teman nongkrongnya siapa? Setan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadzal ladzi taghafala 'anil huda. Orang-orang yang meremehkan petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah dan yang lain-lain yang datang kepada dia dari jalan yang benar, sama dia dikesampingkan semua. Dia tidak peduli. Oh ini haram, tidak peduli. Oh ini syirik, tidak peduli. Oh ini bid'ah, oh tidak peduli. Semua dia tidak peduli. Diterobos semua sama dia. Berujung apa? Nuqayyid lahu minasyayatin, kata Imam Ibnu Katsir, kata Allah, orang-orang seperti ini akan diikat, akan ditetapkan sama dia itu setan-setan yang menyesatkan dia dan yang memberi petunjuk kepada dia jalan menuju neraka jahanam. Mudah setan untuk menggelincirkan dia. Kenapa? Karena setiap sama setan dibisiki, dia ikut. Karena apa? Jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak peduli sama agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jeratan tipu daya setan. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال عز من قائل أليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.